Selamat datang kembali di Road to Review TV. Setelah kemarin kita ngobrolnya kurang panjang ya dari teman-teman teman-teman redaksi dan teman-teman Road to Review bilang kemarin kita kurang panjang, kurang klimaks sama Mbah Inu. Nah, kita datangkan kembali Mbah Inu Philharmonic. Apa kabar, Mbah? Alhamdulillah lumayan sehat. Sehat ya, setelah kemarin. Masih sedikit batuk-batuk. Udah batuk. Udah fit? Kalau fit masih belum juga. Oke. Kita mau tanya kembali, Mbah. Iya. Dari teman-teman banyak banget pertanyaan yang masuk ke teman-teman redaksi. Dari mulai A sampai Z lah kita bahas. Yang pertama aja langsung. Kesibukan hari ini apa, Mbah? Kesibukan ya tetap bekerja ya. Saya bekerja di sebuah rumah sakit di Kediri ya, Rumah Sakit Gambiran sebagai tenaga IT. IT ya di sana ya. Selain itu saya masih yang ngajar-ngajar di Rotus Musik untuk gitar dan drum. Lainnya ya sebagai ayah yang baik. Ayah yang baik. Udah berkeluarga. Guru yang baik, soalnya kan sekarang sekolah masih libur, jadi ngajar anak privat di rumah. Oh, anak untuk rumah. Si Sabet ya? Iya. Ya, Sabet. Perjalanan Mbah Inu sebagai sosok pribadi dan Philharmonic seperti apa dari awal sampai sekarang, Mbah? Kita mungkin bisa kita sharing di sini, bisa ceritakan ke teman-teman bahwa sosok Mas Inu sampai detik ini perjalanannya dari nol sampai sekarang, titel yang melekat di Mbah Inu seperti apa kita sudah tahu. Mungkin bisa diceritakan, Mbah, A sampai Z sampai sekarang seperti apa sih, Mbah? Mungkin kalau bisa diawali dari saya main band aja ya. Ya. Semuanya soalnya berkaitan. Jadi setelah band ini bubar, sambung ini gitu loh. Jadi awalnya saya SMP itu mendirikan band dengan nama Broken ya. Itu bergenre rock ya. Ya pokoknya misal lagu ini enak digarap-garap gitu loh. Masih cover. Ya, cover ya. Kalau nggak salah itu yang dibawain pas manggung aja ya. Ya. Kita manggung itu mungkin pas saya kelas 3 itu bawain Skitro, 18 and Live itu sama Halloween Bujuwot. Halloween. Iya, Halloween Bujuwot. Terus di dalam latihan itu kadang kita ya bawain lagu lain. Misal Halloween yang lainnya lah, yang Don't Run for Cover atau Emma Live. Tapi belum pernah dibawain di panggung, soalnya kan kita juga masih kecil kan, itu SMP kan. Oh, Mas SMP udah mulai ngeband, Mbah, berarti ya? Kelas 3 itu. Jadi manggung pertama itu di Kediri, terus manggung kedua langsung main di Malang. Setelah itu Malang. bandnya otomatis buyar karena saya naik ke SMA ya, pindah ke SMA. Terus di SMA itu saya juga main band kelas. Itu namanya Teman satu kelas gitu ya? Teman satu kelas itu Rebel. Bergenre? Rebel itu bawain lagu-lagunya Manowar. Tapi berapa lagu? 2 lagu atau 3 lagu itu. Terus dalam perjalanannya itu saya akhirnya ketemu dengan teman-teman yang agak sealiran. Jadi Siapa ya, Mbah? itu saya ketemu awalnya itu Rizky CB itu. Oh, Bos G. Rizky Bos itu Gondrong. ketemu sama Sis. Terus mereka itu ngobrol kalau si Sis itu pengen bikin band thrash metal. Oh, Pak Sis itu ya. Nah, terus si Rizky bilang, ada ini adik temenku thrash banget dia. Terus akhirnya dia nyamperin saya waktu saya main biliar di
Hotel Riz itu. Oh, teris. Tetap nyambungnya ke sana ya. Soalnya saya dari SD sudah main biliar di situ. Oh ya. Tetap teris. Terus waktu perjalanan ke rumah saya, Hmm. jadi kan SIS itu kan perjalanan sama Rizky ke rumah saya. Di perjalanan itu ketemu sama si Yogi. Yogi siapa? Yogi itu Bisa juga ceritain? drummer dari SMA 7. Terus akhirnya diputusin bahwa yang main drum tidak jadi si Rizky, tapi si Yogi itu. Akhirnya jadilah Necropolis. Necropolis itu sis, gitar vokal, terus saya gitar, bassnya Rizky, drumnya Yogi. Itu kalau nggak salah formasi itu cuma manggung sekali. Dengan cover Metallica, Necrodeath sama Manowar juga. Setelah itu band itu sampai mungkin sampai kelas 3 ya, saya kelas 3 itu drummernya akhirnya ganti dengan Sandra, terus basisnya juga ganti. Bukan Mas Rizky lagi. Bukan, sama Gijon. Itu mulai kita manggung-manggung di acara nikahan, acara panggung. Pernah berarti? Ya, di acara nikahan, terus acara syukuran desa, terus acara gabungan antara rock sama dangdut. Iya. Itu. Terus band itu sampai saya kelas 3 kan. Kelas 3 SMP. SMA. Oh, SMA udah. Oh, iya, SMA. Si Sis akhirnya ke Jakarta. Akhirnya kan tinggal 3 itu saya jadi cover Sepultura yang baru-baru ya, misal album Roots itu ya. Terus dengan itu namanya saya ganti Necronosis, soalnya nggak pakai sis, Necronosis, atau kadang dikasih nama Intip Neraka. Wah, Jawa banget ya. Dari situ Jawa sentris. Awal gelarmu dari situ. Setelah Necronosis itu terus saya berinisiatif untuk bikin lagu sendiri. Akhirnya saya bikin Philharmonic itu dengan bekas personel Necronosis itu. Jadi saya, terus yang main drum si Sandra itu. Jadi Mas Gondrong ada andil di dalam KH ya berarti Mbak ya? Bukan, itu maksudnya perjalanannya masih jadi, ada ya? Dari band-band sebelum Philharmonic. Ya, mulai paham. Terus itu kan 96 sih. Cuman Philharmonic itu saya start mulai dari manggung pertamanya. Itu manggung sekitar, pertama di mana, Pak? Maret 97 itu. Harusnya main di Maret 97. Di kampus Dahas ini. Universitas Pawitan Daha, tapi batal. Soalnya drummernya pindah ke Bali. Itu awalnya Philharmonic terus sampai sekarang. Panjang banget. Jadi ya sebenarnya awalnya 96 tapi saya start 97. Soalnya kan 96 tanggalnya atau bulannya itu kan nggak jelas kapan gitu kan. Iya. 97 aja. Tapi di situ sudah bikin lagu, kalau nggak salah 3 lagu sudah pernah direkam di CMS Studio Rogo. Itu studionya yang nunggu Om David CB. Oh, tapi iya, masih iya, pakai iya. rekaman pita dari 96 itu. Oh, analog. Masih rekaman analog. Ya pita pokoknya, ya tape deck gitu loh. 3 lagu, tapi yang 1 lagu itu sudah nggak dipakai di Philharmonic. Hanya 2 lagu yang dipakai di Philharmonic. Tapi lagu yang ke Hayden itu masih ada, Vel? Nggak ada, saya sudah lupa juga. Emang Hanya 2 lagu, itu antaranya Symphony of Hate sama Never Dread itu memang lagu-lagu lawas. Ketika Philharmonic mulai berdiri dengan personel lawas juga. Si Sandra, terus Sandra diganti si Wahyu itu. Waktu rekaman itu saya masih gitar vokal. Gitar vokal? Masih gitar vokal. Udah teknikal? Belum. Di situ masih ya death metal plus neoklasikal gitu. Neoklasikal. Panjang Soalnya banget. gara-gara terlalu sering dengerin Cryptopsy kan. Cryptopsy album No Cokal itu yang membuat jadi Philharmonic itu. Sebelum Philharmonic sempat
sempat vakum juga sih. Oh iya, ini dari teman pertanyaan, dari pertanyaan teman-teman banyak yang tanya sih, pernah vakum atau enggak sih Philharmonic? Pernah vakum. Jadi personel yang pertama itu si Sandra itu kan nggak jadi manggung itu. Nggak jadi manggung, terus digantikan Wahyu. Dari Wahyu itu terus akhirnya si pemain bass juga si Yosef itu sempat keluar. Langsung keluar soalnya kita nggak tahu di mana dia. Terus Wahyunya itu ke Kalimantan. Akhirnya tinggal saya kan. Ya. Itu tuh saya vakum karena nggak ada personel. Terus ketika itu kita ada obrolan untuk mengadakan acara di Pagu Milo. Pagumelo. Dia di daerah Pagu itu pelesetan dari Kogumelo. Kogumelo kan rekamannya Sepultura kan di album awal. Kogumelo Records itu. Pagumelo. Saya plesetin jadi Pagumelo. Pagumelo. Akhirnya saya bingung. Wah, ini kayaknya Philharmonic harus didirikan lagi. Akhirnya saya ngerekrut Ongki Solid Terror. Kebetulan si Ongki itu sebenarnya sudah nggak mau lagi main gitar. Dia maunya sudah nggak mau main drum. Soalnya dia sudah main gitar di Fascination. Tapi akhirnya saya bujuk, akhirnya mau. Terus dengan bass si Andri sama Mbah. Mungkin bisa jelasin Mbah teman-teman yang kita belum tahu. kakaknya Bima Green Division. Dari situ akhirnya aktif lagi. Sebelum Andri itu Okta itu dari band Solution Tetap Kediri juga, tapi sekarang dia pindah ke Balikpapan. Keluar kota semua ya, teman-teman daerah awal ke KH. Iya. Jadi terus diganti Andri. Kalau sama Andri itu sempat manggung kemana-mana. Akhirnya Andri keluar juga. Terus diganti sama Alex itu basisnya Solid Terror. Nah itu formasi yang di album pertama. Formasi album pertama ya. Philharmonic. Album pertama. Jadi saya gitar, Alex bass, drum Ongki, vokalnya si Wawan Kambil itu. Itu sampai album pertama. Ya. Terus menuju album kedua itu masuklah si Romi. Oh, Bang Romi. Itu sekitar setelah 2000 lah. Setelah tahun 2000 itu Romi masuk. Gitar 2 berarti. Gitar 2. Itu jadi album Head That Never Said. Tahun 2002 rilisnya. Terus nggak tahu sampai kapan itu. Pokoknya akhirnya sekitar 2004 itu Ongki keluar. Karena dia pindah ke Bandung. Itu sempat saya audisi 3 drummer, tapi akhirnya yang terpilih si Billy yang sampai sekarang itu. Ya. Akhirnya sampai 2010 keluarin album itu. Itu bassnya juga ganti, vokalnya juga ganti. Hampir setiap album ganti personel berarti. Iya, ganti personel. Tapi dengan ikonik Asino. Album keempat juga ganti personel, bassnya ganti Lohan. Iya. Terus sekarang vokalnya yang ganti, tapi belum album, masih persiapan untuk album kelima. Panjang lah ya sebenarnya. Dari 96 sampai berapa nih? 2020. Berapa tahun nih? 2006. 24 tahun. 24 tahun. Hampir 24 tahun. Lama itu untuk umur sebuah band. Yang susah itu mempertahankannya. Aku mungkin perlu tahu Mbah, atmosfer di tahun segitu, atmosfer penonton event, terus sama pergerakan seperti apa? Atmosfernya waktu manggung awal-awal Philharmonic itu masih rame juga sih kan. Banyak yang seneng itu awal gitu lah, maksudnya pergerakan awal. Iya. Jadi istilahnya seneng lah, bukan fanatis, tapi memang gerudak-geruduk lah, bolo gerudak-geruduk. Jadi memang banyak, soalnya kan kalau mereka bener-bener fans itu pasti sampai sekarang masih ada hard fans. Itu kan mereka sudah banyak yang sudah nggak aktif di dunia underground kan, nonton aja sudah nggak pernah.
Ya. Terus pokoknya lama-lama berkurang lah jumlah penonton, jumlah antusias itu berkurang. Tetap pakai HTM ya tahun dulu. Iya dulu HTM. Dulu masih Berapa, kadang Mbah? dicampur-campur. Berarti Kayak adalah untuk awal-awal acara Kediri. 25.000 atau berapa? Tahun segitu udah 25.000. Kayaknya loh ya. Atau 10.000 ya? Malah lupa. Oh. Soalnya beda yang ngadain, beda. Harga tiketnya ya. Kan kemarin itu Rotus sempat disinggung banyak band di Rotus, Bah. Ya. Rotus itu sebenarnya apa? Rotus itu malah sebelum mereka itu ada Rotus belum ada malah. Belum ada. Rotus ada tahun berapa berarti, Mbah? Rotus itu setelah saya pulang dari Bali kalau nggak salah. Nah, mungkin bisa Kan ceritain, Mbah. Rotus itu kan singkatan dari Rotting Fetus kan. Ya. Nah, adik saya itu si Omi itu punya usaha perak. Dan di situ akhirnya saya kasih nama Rotus Studio. Itu awalnya di bidang perak. Jadi kayak kalung apa-apa pokoknya perhiasan perak. Terus akhirnya saya bawa ke sini. Karena saya punya studio kan. Iya. Punya studio, akhirnya saya kasih nama Rotus itu. Singkatan dari Rotting Fetus. Rotting Fetus. Sampai sekarang. Studio darurat kan. Karena dulu itu Studio darurat. kita nggak bisa latihan soalnya banyak yang di blok, di boykot. Jadi saya kalau latihan itu kadang sampai ke Kertosono, sampai ke Wates, sampai Blitar. Terus akhirnya saya inisiatif bikin studio itu dengan pokoknya serba darurat. Serba darurat. Maksudnya belum pakai program yang bagus itu. Pokoknya yang penting ada tempat latihan lah. Oh iya, Soalnya kalau kita bikin suatu aransemen, kalau kita pakai rental itu kan buang-buang, maksudnya lebih banyak menghabiskan uang kan. waktu. Kalau punya studio sendiri kan beda. Oh, iya. Kadang kita 2 jam 3 jam itu nggak kerasa lah. Oh, berarti di tahun 2000, aku masih ingat banget tahun 2000-an banyak studio di Kediri mengatasnamakan studio no underground. Ya itu salah satunya itu. Ya sempat terus. Akhirnya sampai itu hanya satu studio yang bisa nerima underground di daerah Gurah situ. Siapa, Mbah? Namanya Star Studio. Star Studio. Nah, itu Welcome. Cuma studio itu yang boleh. Akhirnya dijadikan markas atau tempat latihan anak-anak underground di situ. Salut, Mbah. Tapi mereka sudah banyak yang bubar juga sih. Jadi band-band death metal yang dulunya banyak itu Udah banyak iya, berarti ya. tinggal beberapa aja sih. Yang aktif di situ. Aduh. Gimana dulu, Mbah, bisa mendengarkan underground sih, Mbah? Dari musik perpindahan, berarti antara perpindahan band yang pertama sebelum jadi Philharmonic kan ada band dulu ya. Iya. Perpindahan itu sampai ke arah underground tuh perjalanannya seperti apa berarti, Mbah? Dari mulai dengerin apa, terus merekrut personil seperti apa. Jadi kan mungkin teman-teman player kan mungkin dengan selera yang beda juga di tahun semana. Jadi awalnya itu setelah Sepultura datang itu kan saya ngulik Sepultura. Otomatis dengan band saya yang pertama itu Broken itu saya coba-coba ngulik Sepultura juga, tapi kayaknya kurang. Terus akhirnya sampai ketemu dengan ganti drummer dengan band yang lain itu kok bisa Sepultura bisa. Jadi dari situ dari musik kita dari aja ya, bukan nama bandnya ya. Mungkin stepnya setelah Sepultura itu kita juga ngulik kreator. Dari kreator itu nyoba Necrodeath, nyoba lain-lainnya sampai akhirnya jadi yang death metal murni. Death metal, technical ya. Ini juga ada lagi, Mbah. Kenapa album KH huruf titel album KH depannya harus H? Harus atau emang sengaja atau emang gak disengaja? Jadi kejadiannya itu album pertama kan Hatred Diminished kan. H. Itu nggak ada maksudnya nggak ada tujuan H. Album kedua Head itu juga nggak ada tujuan H.
akhirnya yang ketiga itu harus H gitu. Sampai selanjutnya akhirnya jadi H. Jadi tradisi lah. Jadi tradisi. Itu kalau nggak salah di luar negeri juga ada sih band itu. Pokoknya semua albumnya itu awalnya I. Saya lupa nama bandnya, saya lupa. Jadi bisa di perpustakaan ada kok. Jadi bisa dikatakan sama seperti samain sama yang luar atau enggak? Kebetulan saya nemu browsing itu kok ada yang sama. Ada yang sama gitu. Kalau mereka I, kalau kami H. Itu kan juga setipe dengan Morbid Angel, di mana albumnya itu urut semua kan, dari A B C D E F G. Morbid itu kan urut kan? Abjad. Iya, sampai terakhir itu I. Nah. 7 album. Yang di depan itu A. Ada 2A tapi ada masalah dengan pokoknya masalah legalitas perusahaan rekaman. Jadi terus lanjut lagi pertanyaan. Jadi akhirnya membuat kita konsepnya pokoknya album harus diawali dengan huruf H. Mungkin untuk yang kedepannya juga H. Ada mungkin kalau nggak salah bocorannya Hippocrates must be banished. Jadi berapa Mbak? Sampai album kelima. Album kelima ini proses penggarapan materi sampai track nomor berapa? Masih 5 sih. Masih 5. Tetap dengan durasi panjang atau pendek-pendek? Ya standar 5 menit. Standar 5 menit. Padahal yang kemarin kita tahu ya ada yang 9 menit, 12 menit. Dream Theater. Itu juga ngalir aja sih. Oke. Aku pengen tahu Mbah untuk proses album pertama KH sampai sekarang dan bisa distributor sampai Jepang ya? Pernah sampai Jepang. Mana aja sih Mbah? Benar? Distributor sebenarnya itu saya nggak tahu itu distributor atau memang hasil trader dari orang-orang itu ya. Kalau pernah saya browsing itu sudah sampai Ceko ada. Ceko ada, Rusia ada, Amerika ada, Jerman ada. Kalau Jepang itu berdasarkan info, tapi saya belum pernah nemukan. Terus mana ya? Itu aja sih. Australia juga nyampe. Tapi saya nggak tahu itu hasil dari trader atau memang mereka order langsung. Biasanya kan di sini kan ada distro lokal kan, biasanya itu mereka barter dengan rekod luar negeri. Untuk kesulitan tahun segitu Mbah, dari album pertama KH, dari mulai proses recording, yang dengar-dengar dulu kan juga penggarapan di luar kota, terus dengan personel-personel yang terus berganti, kesulitannya seperti apa Mbah? Soalnya kan kalau dilihat itu sangat sulit dilakukan di tahun jadi, segitu emang sulit. Mungkin kesiapan juga kaget karena baru pertama kali. Jadi untuk album pertama itu kita hanya habis waktu 4 jam. Satu album 4 jam? Satu album 4 jam. Itu kan kita take live. Take live. Jadi kalau salah kita ngawali dari depan. Bukan multi track seperti sekarang ya? Bukan. Jadi kalau salah kita ulangi dari depan. Terus itu akhirnya monggo Mbah. Minum dulu. Yopo. Terus itu pun hasilnya kan juga lain. Soalnya kan misal kalau saya waktu ngisi lead itu kan nggak ada ritmenya kan karena live kan. Yeah. Makanya dari situ kita putusin untuk bassnya pakai effects. Jadi untuk kotor gitu loh. Jadi nggak sepi banget prosesnya itu. Terus ketika rekaman itu juga belum makan. Jadi kita memang serba belum ada persiapan. Tahu-tahu masuk ternyata kita belum terisi perutnya. Itu juga terjadi di album kedua. Kita juga belum makan ternyata. Kalau album kedua itu
2 shift, jadi 12 jam. 12 jam. 12 jam itu. Isi berapa track? Itu maksudnya rekamannya sudah track, tapi nggak pakai metronom. Oh, nggak Pakai metronom. Soalnya metronom. kalau pakai metronom di dalam lagu itu kan ada pergantian beat ya. Oh, akhirnya jadi iya, salah iya, kalau iya, pakai iya. metronom. Pertama sih pakai metronom, tapi ketika masuk bagian keberapa gitu bleset karena memang harusnya ganti metronom. Akhirnya diputusin tanpa metronom. Gitu. Itu yang pertama, album pertama di Natural Surabaya. Yang kedua itu di Biru Studio. Mana, Mbah? Solo. Jadi kita habisin 3 shift, 2 shift rekaman, 1 shift untuk mixing mastering. Itu juga banyak kendala sih. Soalnya waktu rekaman itu si Romi itu sakit herpes di sini ya. Di belakang punggung sini. Jadi kalau kena strap itu perih banget. Nah, waktu itu terus gimana, Mbak, solusinya? Ya sempat ke Bang Romi. Sempat ke puskesmas terdekat sih. Tapi akhirnya juga ya selesai lah album itu. Yang berbagai kendala-kendala seperti itu ya. Terus album ketiga itu juga banyak kendala. Bisa ceritain, Mbah? Awalnya itu kan kita take drumnya itu di Pare ya. Saya lupa itu studionya apa. Di Pare. Tapi ternyata ketika dibawa ke Jakarta, itu Salah, Mbak. yang Yang ke Jakarta itu proses mixing mastering kan berarti ya? enggak. Take drum di sini, di Pare. Ya. Terus ketiga personel ke Jakarta untuk take di sana. Di Bajigot Recording. Bajenggot si Burtan. Iya. Take di sana. Tapi ketika mau take, ternyata filenya drum itu banyak yang bocor. Jadi akhirnya diputusin untuk drumnya nggak dipakai. Terus take ulang berarti drum? Iya, take ulang setelah kita take gitar, bass, vokal dulu, baru take drum. Terus dari situ baru rekaman lagi drum ke Kertosono, April Studio itu. Dengan kondisi itu akhirnya kan speed musiknya itu nggak sama dengan yang diharapkan. Sangat lambat soalnya kan kita nge-tracknya bukan drum dulu, gitar dulu, jadi dirasa enjoy-nya segini, ternyata drumnya kurang cepet. Makanya album Jumentres itu kayak terlalu lambat itu loh untuk standar death metal itu. Tapi dengan durasi yang panjang ya. Waktu Jumentres. Terus baru album keempat itu baru kita benar-benar pakai pre-production, pre-recording. Jadi temponya lebih ketata ya. Bukan lebih natural. Jadi kalau tapi tetap pakai metronom ya untuk pakai metronom. Jadi kalau kita bawa di panggung sama rekaman itu masih mendekati gitu. Temponya. Kalau yang sekarang itu kan problemanya kan sempat filenya hilang gitu kan, di laptop hilang itu, dicuri orang itu. Akhirnya kita mixing mastering ulang lagi. Terus di situ ada kesalahan, kayaknya ada file bass yang kehapus. Lalu gimana, Mbah? Satu lagu full? Saya juga nggak tahu sih. Tapi setelah sudah jadi, kayaknya di situ bassnya nggak ada. Kemungkinan hilang. Mungkin ada. Jadi saya nggak tahu juga sih. Kan tinggal dari sini, dari pihak recording langsung saya kirim ke Jakarta gitu. Saya nggak dengerin satu persatu kan. Jadi di sini nggak dicek dulu berarti waktu itu? Nggak sempat cek, langsung kirim ya, Mbak. Kayaknya memang bassnya yang hilang. Soalnya kalau nggak salah drumnya ada yang hilang juga sih. Cuma ketahuan, akhirnya di track. Di track. Mungkin Mbak Inu bisa kasih wejangan teman-teman yang mau recording sebenarnya harusnya seperti apa? Soalnya kan
menurut Mbah Inu sendiri dari kendala-kendala itu kan berarti ada kesimpulan untuk recording harus ini dulu terus Iya. mungkin Mbah Inu ada saran Mbah Iya. buat teman-teman yang mau recording berarti Latihan aja dulu terus direkam. Baik itu bisa pakai HP atau ke studio rekaman tapi terus rekaman live. live Setelah itu live session. baru ditentukan metronomnya. Untuk multiplayernya berarti harus lebih teliti ya berarti. Jadi kalau waktu rekaman itu dia misal 225 ya Tempo. akhirnya kan ketemu Ya. ya berarti dia waktu nanti rekaman yang aslinya rekaman beneran Ya. pakai tempo itu. Oke. Nah, Berhubung lalat. udah kita santai Mbah. Banyak banget pertanyaan yang masih mau tak tanyain ke Mbah. Oke, silakan. Target yang belum tercapai Mbah. Target sih saya Ada tuh target nggak pernah target sih. Pokoknya kalau bisa aktif ngalbum, aktif bikin album ya? Iya. Soalnya ini lagunya kan kalau sudah memenuhi 33 menit berarti kan sudah full length. Maka kita stop. Kemarin saya ngobrol sama si Billy, Ya sama si drummer. ini kan sebenarnya ada lagu 6, tapi dia bilang stop sampai 5 aja, nanti yang 2 cover. Cover 2. Maksudnya satu cover sama satu lagu daur ulang. Ada mau di remix berarti. Lalu soalnya kan kita sudah tahu Mbak Inu udah pernah main di Rockin Solo, terus di Hammer Sonic. Ya. Terus banyak banget dia di daerah Mbah ya. Terus impian terbesar Mbak Inu sebenarnya Kalau impiannya sih yang apa ya? Kita pengen kayak tour aja sih. tour album. Ya bukan maksudnya tour dari kota-kota itu. Jadi semua kota lah. Sama kota sama Enggak kota-kota besar, enggak kota kecil-kecil, tapi misal selama 1 bulan itu 10 titik atau pengen seperti itu. Sama Karena seperti belum pernah ya. sih. Sama seperti si Sisa kubur Sisa ya. Mas Andre ya. Itu kan kelihatan kalau warrior gitu loh. Tapi kayaknya kok nggak mungkin. Karena sekarang kan sudah punya aktivitas sendiri-sendiri kan. Oke. Misal kayak si Bayu itu sudah nggak bisa main kalau jauh-jauh. Kalau Lohan itu maksimal 5 jam lah. 5 jam perjalanan bisa tempuh. Dia baru bisa. Kalau sekarang saya juga begitu. Maksimal 2 hari lah. Perjalanan 2 hari. Maksudnya dari berangkat manggung pulang itu maksimal 2 hari. Wah. Dari situ sudah nggak bisa. Jakarta Mungkin gimana Mbah kita? Jakarta itu sudah nggak bisa lagi manggung di Jakarta. Tapi mungkin bisa lah Mbah ya. Kecuali pakai pesawat. Oke. Tapi kan kita kan Masih band bisa. apa sih? Jangan lupa Philharmonic loh. Band opo. Jadi kita kayaknya belum layak lah naik pesawat. Nah, udah berapa tahun masa juga belum up. Sandung kamu guys. Mabuk. Mabuk. Oke Mbah. Sosok Mbah Inu di event Kota Kediri ada keterlibatan Mbah dari event metal, rock yang baru-baru ini. Kalau saya aktif di komunitas rock ya. Rock itu kan rock community Kediri itu Ya. biasanya saya juga ikut. Kan anggota otomatis jadi panitia. Jadi ya di situ agenda tahunan itu rock competition. Ya. Rock competition terus biasanya rock kemerdekaan sama rock heroes. Rock Heroes Itu yang yang kemarin agenda rutin Agenda di rutin. komunitas itu. Tahunan. Kalau event di underground Mbah, kan soalnya kan kita pelaku, bisa katakan pelaku underground kan untuk area Kediri. Sekarang saya cenderung di belakang layar aja sih. Belakang layar aja. Ya maksudnya kalau dulu kan kalau dari sini kan punya event namanya Kediri Dead Fest itu kan. Kediri Fest. Ya, itu kan dari beberapa kali event itu ada 1 kali yang bukan dari tim sini, tim Lotus ya. Lotus. Ya. Yang Kediri Dead Fest yang ketiga kalau nggak salah.
Bisa disebutin Mbah, Itu siapa yang terlibat? dipegang sama Brutal Inch. Brutal in. Brutal Inch itu Pak Kades Sukatani itu. Oh, Pak Kades. Nah, itu. Masih Tapi ada memang- hubungan ya berarti sama si Burtan? Ya memang diminta gitu. Oh, ya. Kebetulan si Sigmat itu juga main kan. Si Niko itu kan juga personil Sigmat. Oke, sini. Super Satan ya. Ya, seperti Satan. Bandnya dulu. Jadi kalau dulu itu prioritas band-band Kediri, tapi ketika itu enggak. Ketika yang Enggak ketiga itu banyak dari luar kota, misal Wafat atau kalau salah dari Bali juga ada. Siapa Mbah dari Bali? Apa? Siapa Mbah? Saya lupa. Oke, dari kontribusi band Mbah di Philharmonic seperti apa berarti Mbah? Hah? Maksudnya Dari gimana? mulai pembuatan logo, simbae, pembuatan lagu dan sebagainya bisa ceritakan berarti. Dari beberapa teman band di Kediri kan pernah kita tahu logonya mungkin Mbah yang pakai, Iya. yang bisa buatin, Iya. yang buatin ya. Iya. Terus seperti apa Mbah ceritanya Mbah? Atau ini nggak ACC, nggak usah? Ya begitu ya. Jadi karena mungkin saya lebih dulu ya, lebih dulu berkecimpung di dunia underground. Jadi mungkin saya hanya untuk nyarankan kalau mau bikin band ini influennya apa, terus nama bandnya harus sesuai dengan ini, logonya gimana gitu. Jadi mungkin Bisa lebih banyak sih yang band yang namanya dari saya. contoh Contoh ya Blast Sickness, Classicness. terus Terus lanjut. Overpower, Overpower, overpower. Hey. terus itu Critic Stand, Stand. Rotting Fetus itu, Ya, Rotting Fetus. Lanjut. terus Mediocrity. Oke, terus lanjut. Apa ya saya? Ini termasuk nggak ini? Orbital Element? Ini enggak. Oh, nggak termasuk Ini ya? kayak logo saya memang saya. Oh, logo Tapi berarti nama kan bukan. Oh, nama bukan cuma pembuatan Nah, logo. Ini sebenarnya kan punyanya Obscura kan. Oh iya, Cuma Orbital Element. kalau Obscura itu ada S-nya. Orbital Elements. Oh ya. Wah, bre, wah. Elemennya banyak. Kalau ini elemennya satu Oh ya, elemennya satu. tanpa S. Terus untuk Rotus Mbah sebenarnya slogan yang sering dibawa sama Mbak Inu sampai dijadiin t-shirt waktu itu yang warna putih itu siapa yang rilis, terus belakang kan ada tulisan tuh. Nah. Death metal untuk orang-orang beriman sekali. Oh. Terus ada lagi yang sering Mbak Inu katakan di status-status Facebook mendeath metalkan masyarakat itu seperti apa Mbah? Sebenarnya tujuannya itu, apa? Dulu kan belum populer ya di Kediri. Otomatis saya punya misi itu mendeath metalkan masyarakat dan memasyarakatkan death metal. Wah. Itu bisa dikatakan merubah stigma orang kalau lihat anak-anak death metal pasti serem atau enggak sebenarnya Mbah? Bukan masa di situ, pokoknya untuk bisa menerima musiknya, untuk mendengar. Kalau mendengar saja udah nggak mampu kan, otomatis dia kan nggak mau tahu kan. Iya juga. Makanya dengan konsep Philharmonic yang brutal, Ya. melodis, Ya. catchy. Catchy itu maksudnya kan banyak groove, enak didengar gitu loh. Ya. Akhirnya kita dapat penggemar itu yang muri dia tidak tahu underground, tapi dia kalau dengar Philharmonic itu suka. Oh. Misalnya dari desa-desa itu pelosok-pelosok itu banyak yang suka Philharmonic akhirnya. Dari situ kadang mereka kayak ngefans gitu loh. Fans. Ada 10 orang gitu kan. Jadi kita tambah seneng. Misal daerah Gondang itu kan Ya, ada. ada Gondang itu kayaknya semua penggemar Philharmonic. Oh iya. Tanpa tahu dia apa band-band lain itu nggak tahu selain Philharmonic. Enggak lo Kediri. Ya misal dia ditanya band lain misal ditanya Jasa atau nggak tahu. Pokoknya tahunya Philharmonic. Infansinya seperti itu Nah. malah Mbah ya. Terus ada mungkin Desa Pagu itu banyak orang-orang yang suka Philharmonic tanpa tahu band lain. Oh. Tanpa. Maksudnya Jadi tahunnya dengan- underground ya Philharmonic jadi gitu ya. Dari visi itu kejadian. Banyak yang orang-orang biasa suka Philharmonic. Oh, jadi nggak melulu harus teman-teman underground yang tahu Philharmonic itu aja ya. Slogan Kan itu. itu bisa saya track ya dari banyaknya mereka request kaos atau apa-apa gitu lah. Terus mereka datang
Polung datang ke acara itu, golongan kayak gitu. Iya sih, Mbak. Ya kita tahu cakono. Kita pagu di fans pagu. Berarti dekat Mbak ya antara teman-teman penikmat death metal sama Philharmonic sendiri, kedekatannya seperti saya berusaha sih dekat sih. Sama fans itu dekat. Jadi nggak menyekat, nggak ada sekatan gitu ya? Ini artis, ini enggak ada. fans. Soalnya kan saya sering juga misal ke daerah mana, mereka nongkrongnya di mana, saya samperin gitu. Oh alah, ya. Pokoknya berusaha selevel lah sama mereka itu. Oh iya. Jadi mereka akhirnya juga senang. Jadi nonton acara underground yang pengen ditonton Philharmonic. Nah, Jadi mereka nggak tahu, yang lainnya nggak tahu. Nggak tahu. PR semua nih buat teman-teman ini. Jadi kita harus punya fans yang die-hard fans ya, karena dengan itu kita bisa lebih survive karena mereka pasti membeli merchandise kita ya. Jadi misal, Mas, pokoknya kalau ada kaos baru saya beli. Jangan lupa ukuran saya ini. Itu udah rilis atau masih pre-order? Masih pre-order, jadi Udah antusias. dia udah pesen, jadi makanya kita berani cetak kaos lebih banyak itu kan gara-gara itu. Minimal berapa Mbak untuk Philharmonic untuk fans Kediri? Kalau nggak salah sih sekitar 50-an. 50? Nah, kan kadang aku sudah punya ini, nunggu yang lainnya aja gitu. Tapi ada yang harus punya itu ada. Beberapa temen yang juga fans itu harus punya. Semua rilisan harus punya. Misal kayak Jan MCT iya. Semua Philharmonic kayaknya punya. Oh iya, sampai aku pernah tahu dua teman dari komunitas dia kasih tato di badannya Philharmonic itu ya. Kalau nggak salah ada 3 lah ya. 3? Siapa yang Mbak berarti? Kalau si Jan itu di sini. Ya, Jan Macete itu. Punggung belakang. Hah? Terus si Anton itu di punggung atas. Punggung atas. Terus si Agung Bayu itu di dada depan. Sampai ada yang jadiin tato loh. Sekelas Philharmonic untuk band daerah. Kecamatan. RT. Tinggal RT. Oke. Ada kontribusi dari Mbak Inu untuk teman-teman band di Kediri seperti apa Mbak? Dari mulai ikut bikinin lagu, ikut ngisi, ada berapa sih Mbak? Saya kalau nggak salah itu sempat kalau ngisi itu di Orbital Element ya, yang albumnya yang mau datang itu. Ya. Itu ngisi 2 solo gitar. Oh, 2 solo gitar. Kalau di Detested itu saya nyumbang 1 lagu instrumen. Full. Ya. 1 lagu full. Terus sama satu solo gitar. Untuk tenggorokan saya nyumbang 1 instrumen. 1 instrumen. Nah, untuk Critical Disaster juga 1 instrumen. Kayaknya itu aja. Ya si Overpower pernah ngisi vokal dulu. Vokal. Enggak disebutin. Sebenarnya itu di luar bidang saya. Loh, enggak disebutin loh sama Mbak itu. Diakui apa enggak tuh? Saya lupa. Oh, lupa. Oke, enggak apa-apa. Saya bukan bidang sayangan vokal. Tapi saya tahu teknik vokal gitu. Oke. Soalnya pernah merubah dari inhale ke exhale. Kalau inhale itu memang harus power tinggi ya. Iya. Soalnya waktu itu saya sempat inhale. Dengan inhale itu sama pegang gitar itu susah. Pasti saya sakit habis manggung itu. Double ekstra tenaga Pak ya? Ekstra tenaga. Kita konsentrasinya pecah. Powernya pokoknya harus tinggi lah powernya untuk inhale ya. Soalnya kita nggak pakai tangan yang segini kan, dikerekep gini beda. Kalau inhale lepas itu berat. Tapi kalau pakai di mic-nya ditutup gini, itu lebih enteng lah. Oke. Kan nggak mungkin kita gitar lalu gini. Kecuali memang Dewa Wisnu itu tangannya berapa itu. Enggak, ada yang lepas tangan. Halo, sama lo. Gitar lepas tangan. Nggak bisa, tetap harus dua tangan.
Untuk teknik inhale. Terus ini ada lagi Mbah pertanyaan dari teman-teman dari waktu tayang spoiler sampai interview pertama sama Mbak Inu, teman-teman di luar tim redaksi ada yang mau titip pertanyaan Oh, ke kita. iya. Kita kan membuka diri untuk teman-teman Metalhead Kediri untuk ikut berkontribusi nyata dalam pertanyaan-pertanyaan di Rotus Reveal. Salah satunya dari Brit Indra Gopek. Ini ada yang masuk Mbak. Kenapa lebih memilih genre teknikal dan apa influence skill harmonik? Sebenarnya bukan kita yang memilih ya, tapi itu suatu proses. Karena kita sudah melewati death metal yang biasa, Ya. kita mencoba yang lebih berat. Tantangan itu ya. Otomatis lebih berat itu kan tekniknya yang diuji di situ kan. Oh, teknik. Jadi kita lama-lama menjadi tambah sulit untuk musiknya. Itu kayaknya semua band kayaknya seperti itu. Dari biasa menuju berat, nanti dia akan melunak sendiri. Oh iya. Kalau untuk influence harmonik, Ya Mbak. awal-awal untuk teknikal ya mungkin Martyr dari Kanada. Martyr dari Kanada. Yang maksudnya kita jadi ada inspirasi gitu. Martyr bukan kita jiplan, bukan. Oh kayaknya band seperti ini bagus. Gimana kalau kita berubah seperti ini, ada beat tambahan ini. Ya, lebih. Martyr dari Kanada. Lanjut. Terus Kaparnaum. Dua. Kaparnaum itu superstar ya. Maksudnya band superstar. Terus Ketiga siapa? mungkin Mortal Decay ya. Mortal Decay itu dari segi double gitarnya. Double gitar, terus di situ banyak sekali variasi drum yang jarang dipakai oleh drummer death metal. Jadi memang sangat variatif di situ. Jadi kalau kita dengerin itu seperti Dream Theater main death metal di situ. Mortal Decay. Dari New Jersey. 3. Selainnya 4. Apa Mbak? technical mungkin Cryptopsy ya. Cryptopsy era Whisper Supremacy. Jadi setelah dia neoklassikal, kan dia pindah jadi yang lebih berat dengan vokalis ganti itu. Album itu kan technical juga neoklasik. Jadi itu sempat menjadi inspirasi. Terus lainnya Kelima. Influence Death gak? Death itu enggak. Loh sama sekali enggak malah? Enggak, Death itu enggak, cuman gara-gara waktu itu Necrophagist cover Death, akhirnya kita ikut-ikutan cover Death. Necrophagist yang versi lama ya. Mungkin Suffocation itu kan teknikal dari dulu kan. Terus dia mulai jelimet itu album Peace From Within. Sama Death of Flesh. Album Trading Pieces itu kerumitan musik mulai mempengaruhi kami. Jadi kita ganti-ganti tempo itu juga dari situ. Meskipun kita kalau dengerin kok nggak ada ya garis besarnya ya, merahnya, benang merahnya kok nggak ada. Iya kan, influence itu kan nggak selalu harus ada di penataan musiknya, nggak selalu ada. Itu dari musik-musik yang ekstrim. Mungkin saya juga terpengaruh Dream Theater juga sih. Dream Theater pasti Mbak. Dream Theater. Mungkin album Awake lah, mungkin album Awake. Gimana saya pernah ngulik, kalau album lainnya kan nggak pernah ngulik. Oh ya. Indonesia berarti nggak sama sekali influence berarti di tahun segitu? Nggak ada. Belum ada. Mungkin hanya God Bless sama El Pamas ya yang mempengaruhi pendengaran saya, tapi nggak langsung ke musiknya Philharmonic, nggak langsung. Nggak langsung ya. Era kan band yang musiknya progresif kan. God Bless sama Iya si God Bless kan. Pamas. Aku juga ngefans God Bless soalnya. Terus ada lagi Mbak pertanyaan dari apa ini? Nggak ada namanya ini. Kayaknya sudah saya jawab itu dari Mas Faiz masalah di lagu Divine Warfare, bahasa nggak ada itu. Oh yang tadi diceritain ya ada yang korup data. Iya. Bukan kesalahan sih. Pokoknya kendala-kendala di album keempat itu kan. Oke.
ternyata lagu Divine Garber, saya malah lupa. Sedikit menyinggung tentang istilah Kediri Kingdom Death Metal. Nah, Sebenarnya ceritanya seperti apa, Mbah? Sedikit. oke sedikit. Jadi gini, kalau sampean-sampean itu masih zamani media sosial yang bernama MySpace, pasti kan nanti akan tahu. Jadi dulu itu logo cross ini ya, simbol X ini tuh. Ya. Ini kan yang mempopulerkan anak-anak strike it hardcore itu ya, Ya. New York hardcore. Jadi NJHC. NJHC. Terus akhirnya anak-anak death metal nggak tahu sedunia atau apa itu ikut-ikutan. Jadi makanya per daerah tuh ada. Ada akhirnya terinfluen pokoknya ya. DM itu Oh ada. ya. Misal kalau Florida, FLDM, Florida Death Metal kan. Terus MDDM, Maryland Death Metal. Terus sampai itu yang per negara bagian, jadi Amerika itu ada TXDM, Texas Death Metal. Texas Death Metal. Terus nanti ada yang per negara, UKDM, itu Inggris, ya, UKDM. UKDM. Terus FRDM, pokoknya belakangnya DMDM. Lah saya itu bingung. Untuk Kediri itu kan singkatannya kan KDR. Enggak enak banget. Kalau nanti KDR ditaruh di logo cross ini kan nggak tepat. Harus 4 ya berarti. Harus empat huruf. Makanya saya bikin aja Kerajaan Kediri, atau disingkat apa dalam bahasa Inggris itu Kediri Kingdom. Kediri Kingdom Death Metal, akhirnya pas KKDM. KKDM. KK bisa jadi Kediri Kingdom atau Kerajaan Kediri. Kan memang sesuai. Ya, sih. Kan Kediri dulu kan juga kerajaan. Ya, kerajaan Akhirnya tua. KKDM, ya. Bener ya. Terus saya yang bikin logonya juga. Itu aja untuk KKDM ya. KKDM itu sebenarnya tujuannya hanya untuk memberi label band-band death metal Kediri. Jadi kalau band dari Kediri memainkan musik death metal, otomatis dia termasuk dalam Terlabeli KKDM. ya. Terlabeli KKDM. Nah, Overpower ini bukan- KKDM berarti. Bukan, Overpower kan bukan death metal. Oh, bukan itu. Apa grindcore ya? Keren kok. Ya Jadi nggak tahu temen lah. Pokoknya istilahnya KKDM itu hanya untuk pelabelan. Pokoknya selama dia di wilayah AG ya, nggak tahu itu AG coret atau nggak AG. AG Coret. Kediri Kabupaten sama berarti ya. Sama. Pernah berarti kan waktu di era tahun 2009 atau 2008 ya. Mulai nongkrong di depannya Hotel Grand Surya itu atau Tepatnya saya lupa sih. Cuman kalau nongkrong di Jalan Doa itu dari 96. Nah, ini mulai seru ini, mulai dari Dari Jalan 96 Doa ini. gitu. Dari awalnya itu kita bergerombol di depan toko kaset Tifa. Tifa. Di era tahun berapa, Mbah? Ya 96 itu. Dimana itu tempat terdekat untuk kita mencari informasi soal kaset-kaset. Oh. Jadi memang toko Tifa itu kan toko kaset ya. Jadi Ya. terus di situ ada merchandise. Iya. Makanya kita sempat membeli merchandise death metal itu dari sana. Meskipun Oh, masih berarti bajakan ya. Tifa juga menyediakan musik kaset-kaset underground atau death Di metal. situ belum ada istilah underground sih, pokoknya extreme metal, heavy Extreme metal, rock itu ada semua di situ. Ada berapa toko, Mbah, di tahun segitu untuk area Kediri? Sebenarnya kan Kediri untuk kita mencari kaset-kaset extreme metal atau musik lain itu satu toko Tifa ya. ya Tifa. Toko Tifa, toko Istana Musik di Ya, di Pacok. Di Pocanan itu. situ. Terus toko kalau jagalan ke selatan itu apa ya? Toko apa ya? Nirwana atau apa ya? Oh, ya. Ada ke barat. Ya. Itu sama toko kain istana. Oh iya, pernah ada Nah, toko itu. kain istana itu di dalamnya ada toko kasetnya. Terus Yang belakang situ kan? sama di Sri Ratu. Oh, Planet Musik Planet gitu. Musik Ya, gitu. Tapi itu kan sudah mulai berkurang sih orang-orang iya. apa? Maksudnya rilisan death metal sudah berkurang. Soalnya kebanyakan power metal itu mulai masuk. Oh. Pokoknya semua rilisan dari Victor Entertainment Jepang itu Ya. akhirnya dirilis di Indonesia. Tapi kan
genre-nya kan heavy metal, progressive metal sama speed metal. Oh iya. Terus aku pengen balik lagi. Mbak tadi sempat nyinggung masalah Jalan Dohos. Nah, itu kan sebenarnya di tahun segitu masih banyak gangster ya dari itu. Ya, Era-era sisa-sisa gangster. Sisa-sisa gangster di Kediri itu ya. Iya. Aku mungkin pengen tahu soalnya kan mungkin di era aku belum pernah belum sama sekali belum terkuak sebenarnya. Sejarahnya seperti apa sampai teman-teman sampai Rotus jadi Rotus dan sebagainya. Dulu namanya bukan Rotus ya kalau saya. Mehdet atau apa itu? Ya itu hanya sebuah fans club metal gitu loh. Oh, fans club metal. Bisa ceritain berarti kan kita mau flashback ke belakang. Ya dulu itu ada kayak bukan geng sih sebenarnya. Ya perkumpulan fans metal itu akhirnya ada namanya gitu loh. Oh, oke. Bisa Mungkin sebutin Mbah ada ceritaannya. Yang besar aja ya. Nah, oke. Di sini ada Hellfire. Hellfire itu cikal bakalnya anak-anak black metal. Bisa sebutin Mbah anggotaan dari dulu berarti. Hellfire itu mungkin Kalau yang masih aktif Erwin dari koordinator main Fucking itu Mbak Erwin. Anggota Hellfire. Terus di situ kan ada Alcatraz itu juga ada Doni Pete. Oke. Terus Yanes. Mas Yanes. Terus Tenggorokan ya. Kalau geng Boy Horror itu ada Bintu. Boy Horror. Bintu terus apa ya? Saya lupa sih. Terus kalau Brutal itu ada Jumari Casper itu. Oh ya. Omnya kalian nih, om. Terus dari sini dari wilayah Tepus ini ada Mehdet dulu ya. Oke. Ada lagi? Sini. Oh ya. Banyak banget pertanyaan yang masuk dari tim redaksi. Kita kupas kalian. Ngomong Baino senggang. Ngomong Mbak. Hobi di luar musik sekarang. Kita lebih slow down lagi. Hobi di luar musik mungkin saya hobi nonton film ya. Rotus Teater. Nonton film maksudnya yang serial ya. Kebanyakan sih superhero sama perang zaman dulu, misalnya Roma atau perang dewa-dewa gitu loh. Itu yang saya suka. Terus serial, jadi serial yang banyak episode itu saya suka. Tapi kebanyakan sih tetap superhero. Nah, misal Arrow, Gotham, Daredevil. Suka ngoleksi rilisan fisik juga? Hermaino? Enggak sih. Soalnya kan memang dari segi keuangan saya kurang. Jadi koleksi saya itu memang hasil dari dulu waktu saya masih bikin majalah. Oh, majalah ya. Banyak band-band yang atau labelnya yang kirim materinya untuk di-review di majalah saya. Ya. Oh, ya, dulu kan selain nonton film juga paling hobi apa ya? Hobi nongkrong lah. Nongkrongnya bukan seperti yang pokoknya ke sumber mana gitu. Oh, ya. Jadi wisata. Metal piknik. Metal nggak boleh jauh-jauh dari makanan. Oke? Ya kan biasanya naik sepeda atau biasanya kan kita kalau manggung di luar kota itu kan mesti tanya, di sini daerah wisatanya mana? Oh iya, seperti itu. Terus akhirnya mandi bareng di kali atau di sumber. Banyuwangi ya salah ya itu. Pantai. Pokoknya tempat-tempat yang itu. Waktu lihat nonton film itu terinspirasi nggak untuk bikin lagunya Philharmonic? Biasanya banyak sih, soalnya kebetulan yang saya tonton itu kebanyakan film sejarah ya. Sejarah itu biasanya agama juga sih, misal kayak film Kingdom of Heaven itu kan akhirnya menjadi pengetahuan lah. Terus sejarahnya Islam itu begini-begini. Kayak film Ottoman, ya. Kayak film Ertugrul, kayak film pokoknya yang berbasis sejarah agama itu kan suka. Misal kayak film Passion of Christ kayak gitu loh, film Yesus itu. Terus film Nabi Muhammad yang perang ini itu mempengaruhi. Nah, contoh cuman kadang nggak bisa langsung di lagu ini enggak.
Jadi nggak langsung diimplikasikan ke Enggak, lagu ini, enggak ya, cuma terin. Kadang cuma di situ kadang kata-katanya, Oh, cuma kata-kata itu aja ya. dialognya. Oke. Oke, Mbah. Terima kasih banget. Sudah. Semua pertanyaan mungkin sudah terwakilkan oleh obrolan kita. Udah berapa menit tadi kita nggak tahu sampai satu jam udah 1 jam. Terima kasih untuk Oke. Mbah Hinu Philharmonic. Mungkin next ada pertanyaan lagi untuk Mbah Hinu Philharmonic. Oke, silakan. Tulis di kolom komentar. Part 3. Part 3 pasti ada. Oke. Saksikan terus Rotus Review di channel yang sudah ada ini. Kalian subscribe dan like. Bagikan ke teman-teman Metalhead di Nusantara. Terima kasih. Mbah, oke. Ya. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.